Shalom saudara, mari kita doa pagi di doa online hari ini. Saya undang untuk kita memuliakan Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk mengiring Tuhan di hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Kami rindu mengiring Engkau Tuhan selalu. Sampai Engkau menyebut kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari tempat-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu kerinduan kami Tuhan, selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Selalu berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Selalu Engkau tuntun ya Tuhan. Mari Roh Kudus tuntunlah setiap kami, mampukan setiap kami. Kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh memuliakan Engkau Yesus, sehingga setiap hidup kami boleh selalu mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuliakan nama-Mu,
meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami ingin dengar firman-Mu ya Tuhan. Mari pakai hamba-Mu ya Tuhan yang akan sampaikan sabda firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai lebih lagi, Kau berkati, Kau pakai hidupnya Tuhan. Ya siap apa yang dia sampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, menjadi rema yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur buat hari ini. Kami siap beratas hari ini dengan kasih-Mu, dengan campur tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita sudah masuk di bulan yang baru. Bulan ini bulan yang memasuki penghujung tahun. Anugerah Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah habis. Bahkan tidak terhitung nilainya. Seberapa besar kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini kita sangat bersyukur. Tema yang baru bagi kita, yang masih bagian dari tema yang lama, garis merah atau benang merah dari tema yang lama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bulan ini kita akan masuk di dalam tema menjadi mempelai Kristus. Kriteria menjadi mempelai Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita berbicara tentang mempelai Kristus atau mempelai, kita akan berbicara tentang sebuah perkawinan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatkah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika sebelum menikah, kita mungkin waktu dulu yang wanita, yang perempuan mencari cowok atau mencari laki-laki, yang laki-laki mencari pun perempuan untuk dinikahi. Nah, dalam kehidupan kita kekristenan seperti itu. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dipertunangkan dengan mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki. Kita adalah mempelai wanitanya yang dipersiapkan. Kita sudah dipertunangkan, Bapak. Tapi sebelum masuk ke sana, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus melihat bahwa ternyata untuk menjadi seorang mempelai itu ada kriteria, ada beberapa tahap, Bapak Ibu. Bukan sekedar saya pengen nikah, saya pengen kawin. Bukan sekedar itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mau menikah, yang pertama kita harus punya sikap yang dewasa. Kita harus sudah menjadi orang dewasa. Ketika kita menikah, sebelum menikah ditanya orang tua, calon orang tua mantu berkata, apakah kamu sudah dewasa? Sudah siap bertanggung jawab kepada anak-anakku, kepada cucuku nanti? Seperti itu. Seperti itu pertanyaan yang akan dilontarkan oleh calon mertua kita ketika kita akan melamar atau mendatangi kedua orang tua dari calon kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berbicara tentang perkawinan, kita akan berbicara tentang sebuah kedewasaan. Kriteria pertama yang akan kita pelajari, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka dulu Alkitab kita di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Saya akan membacanya dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Memang perenungan kita tidak dari ayat yang 11, tapi saya mengambil bagian keutuhannya. Ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sesungguhnya sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih.
Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita titik perenungan kita ada di ayat yang ke-13 Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai kita semua telah mencapai satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang perkawinan, sudah saya jelaskan tadi di awal tadi, itu berbicara tentang kedewasaan. Jadi kriteria pertama untuk menjadi mempelai Kristus, yang pertama yaitu sudah menjadi dewasa di dalam Kristus. Orang yang sudah mempunyai kedewasaan di dalam Kristus, atau kita berbicara tentang kedewasaan di dalam bermasyarakat atau di dalam kehidupan kita siap untuk menikah. Apakah ada anak-anak kecil, anak-anak mungkin anak SD yang jelas-jelas masih kanak-kanak, belum memiliki pemikiran dewasa. Pemikiran mereka masih tentang permainan, game-game. Tidak ada pemikiran tentang aku harus begini, aku harus begini. Pemikirannya mereka masih tentang pergaulan yang ada di sekeliling mereka, menikmati kehidupan mereka. Itu kalau kanak-kanak. Tapi kalau dia sudah dewasa, dia akan berpikir tentang bagaimana misalnya mencari pekerjaan, bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan uang dan lain sebagainya. Bagaimana saya bisa membeli sesuatu, bagaimana saya bisa mendapatkan uang dengan cara misalnya menabung. Caranya menabung itu seperti apa? Dia mulai memikirkan sesuatu yang dewasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu ketika di tempat saya ada perkawinan. Perkawinan di sana, anak ini kalau dilihat dari umurnya masih di bawah umur. Kalau dilihat dari postur tubuhnya masih kecil. Karena anaknya tidak terlalu tinggi, pendek gitu. Mohon maaf, pendek gitu. Baik laki-laki mau perempuan sama gitu. Nah, si anak perempuan sekolahnya masih di kelas 1 SMA. Si laki-laki masih masih kelas 3 SMA. Nah, tetapi di dalam perjalanan mereka dua ini berpacaran. Kemudian terlanjur, akhirnya diputuskan oleh keluarga untuk menikah. Karena tempat saya adalah tempat kampung Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pernikahan di bawah umur itu langsung tersebar ke sana kemari. Sampai dibilang pernikahan dini, pernikahan di bawah umur. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kalau dilihat dari umurnya belum, karena belum sampai 17 tahun. Pemerintah saja belum mengizinkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi di dalam perjalanan waktu ketika mereka sudah menikah, mereka sudah melakukan hal yang dewasa, ternyata ada perubahan dalam kehidupan mereka. Mereka mulai berpikir dewasa, mereka mulai melakukan pekerjaan, mencari uang, bagaimana caranya untuk menghasilkan uang secara pribadi, tidak meminta kepada orang tua lagi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari cerita ini mereka menikah sampai sekarang mereka sudah mempunyai satu orang anak. Dan menariknya si laki-laki dan si perempuan ini mereka memiliki pemikiran dewasa. Memang umurnya mereka dan postur tubuhnya tidak terlalu besar. Umurnya mereka masih di bawah juga. Tetapi pemikirannya mereka pemikiran dewasa. Di dalam kehidupan kita, kekristenan kita seperti itu juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus punya pemikiran yang dewasa. Ketika kita mau menjadi mempelai Kristus, kita harus sudah dewasa terlebih dahulu. Kita tidak boleh memiliki pemikiran yang anak-anak yang berpikir tentang sesuatu yang cengeng terus menerus. Bapak Ibu Saudara, dewasa bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang sikap hati, tentang pola pikir, tentang cara berpikir. Itu adalah dewasa. Dewasa dalam Kristus adalah tentang bagaimana kita berpikir tentang Kristus, bagaimana kita berpikir tentang mendewasakan iman kita, sehingga ketika ada tantangan, ada gejolak dalam kehidupan kita, kita tahu lari kepada siapa, datang kepada siapa, dan kita tahu apa jalan keluarnya. Karena kita tahu kita dewasa dalam Kristus, kita tahu kita harus lari kepada siapa, datang kepada siapa. Dewasa bukan tentang sesuatu hal yang hanya Tuhan, aku mau ini, bukan. Tapi dewasa dalam Kristus adalah tentang bagaimana pola pikir yang ditanamkan Kristus kepada kita, sehingga kita berpikir sesuatu yang seperti ini atau yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara sekalian, dewasa di dalam Tuhan adalah orang yang dikatakan dewasa di dalam Tuhan adalah orang yang selalu merindukan keintiman dengan Tuhan, yang selalu merindukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Orang dewasa dalam Kristus itu, sebagaimana kita sebagai sudah berumah tangga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selalu merindukan sebuah keintiman dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan suami. Kita selalu merindukan keintiman. Di dalam Kristus, orang dewasa di dalam Kristus, dalam kerohaniannya, dia selalu merindukan keintiman dengan Tuhannya. Karena dia tahu Tuhannya itu adalah mempelai laki-laki. Dia tahu dia sudah dipertunangkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka dari kehidupannya dia selalu merindukan tentang Tuhannya. Orang dewasa itu hanya ingin berpikir tentang dewasa dalam rohani itu berpikir tentang bagaimana cara menyenangkan bapaknya atau menyenangkan mempelai laki-lakinya, menyenangkan hati Tuhannya, menyenangkan yang diinginkan Tuhan. Sebagaimana kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menikah, kita sudah punya anak, kita sudah punya istri, kita sudah punya suami. Kita bekerja, kita lakukan segala sesuatu yang dewasa. Tapi dalam garis besar di sana, di garis bawahi, kita selalu ingin menyenangkan baik itu anak, baik itu istri, atau baik itu suami. Itulah yang kita inginkan. Dan di dalam kehidupan kekristenan, di dalam Kristus pun demikian. Bapa ingin kalau kamu sudah dewasa, kamu harus punya pemikiran untuk menyenangkan hati Bapa. Selalu merindukan keintiman dengan Bapa. Tidak ada orang yang katakan dewasa di dalam Tuhan, dewasa dalam kerohaniannya, tetapi dia tidak merindukan keintiman dengan Tuhan. Tidak ada orang seperti itu. Kalau dia dewasa, dia selalu merindukan keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, kriteria menjadi mempelai Kristus yang kedua, memiliki kehidupan kudus. Memiliki kehidupan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika rumah tangga, mempunyai rumah tangga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selalu inginkan rumah tangga kita itu hidup di dalam kekudusan. Baik itu suami maupun istri. Kita inginkan istri kita tetap kudus, suami kita tetap kudus di dalam rumah tangganya. Tidak ada cawe-cawe, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan yang di luar itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Allah pun demikian. Allah ingin setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau hidup di dalam kekudusan, mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, mau taat kepada kehendaknya Bapa, mau menyenangkan hati Bapa, mau memiliki hubungan yang kudus dengan Bapa. Sehingga apa? Semakin terjalin keintiman kita dengan Bapa. Kalau kita tidak hidup kudus di dalam Bapa, di dalam Tuhan, kita tidak akan bisa mendapatkan keintiman dengan Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan keintiman yang menyenangkan, yang bergairah dengan Tuhan. Karena kita tidak hidup kudus di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan, di hadapan mempelai laki-laki. Kita tidak hidup kudus, sehingga kita tidak mendapatkan keintiman itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana rumah tangga, kita inginkan rumah tangga kita tetap hidup di dalam kekudusan. Baik suami maupun istri. Kehidupan dengan Bapa juga demikian. Haruslah seperti itu. Kita harus memelihara hubungan kekudusan itu. Mengerjakan kekudusan itu. Sehingga kita menjadi mempelai Kristus yang layak di hadapan Tuhan. Yang layak di hadapan Bapa. Yang layak di hadapan Allah. Yang ketiga, kriteria menjadi mempelai Kristus. Yang ketiga, hidup di dalam kebenarannya Allah. Hidup di dalam kebenarannya Allah. Ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yang ketiga Bapak Ibu, hidup di dalam kebenaran Allah. Ini adalah hal yang penting juga Bapak Ibu. Karena apa? Ketika kita sudah menjadi mempelai Kristus, sudah dipertunangan dengan Kristus, kita harus menjadi serupa dengan Dia, sejalan dengan Dia. Dia berjalan dengan kekudusan, Dia berjalan dengan kebenaran. Kita harus juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jangan kita cuma Tuhan kita kudus, Tuhan kita benar.
tapi kita sendiri tidak berjalan di dalam kebenaran, dalam kekudusan Bapak Ibu Saudara. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Benar bukannya tentang seperti orang Farisi, mampu berkata-kata tapi tidak mampu melakukan. Ketika kita berbicara tentang kita mau hidup benar, kita harus mampu melakukan dan menghidupi kebenaran itu sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan. Kita tidak boleh seperti orang Farisi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka bisa berkata tentang sesuatu kebenaran, tapi mereka tidak mampu untuk melakukan. Memang ini hal yang sulit. Tapi ketika kita memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, dengan Bapa, dengan Allah, dengan Roh Kudus, kita mampu melakukan sebuah kebenaran. Mampu berjalan dalam sebuah kebenaran. Hidup benar di dalam Tuhan. Bisa saja ini menjadi tantangan kita. Karena apa? Hidup benar di dalam Tuhan itu belum tentu disenangi atau disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di duniawi. Hidup benar dalam Tuhan bisa bertentangan dengan keinginan duniawi. Itu adalah tantangan kita. Tetapi ketika kita hidup intim dengan Tuhan, hidup kudus dengan Tuhan, percayalah kita pasti bisa berjalan di dalam kebenarannya Allah. Sehingga apa? Yang terpenting di sana kita bisa semakin disenangi oleh Tuhan, semakin disukai oleh Tuhan, semakin jatuh cinta Tuhan kepada kita. Karena apa? Dia melihat tunangannya dia, mempelai wanitanya itu hidup di dalam kebenaran. Mempelai wanitanya itu hidup di dalam kekudusan. Mempelai wanitanya itu sudah memiliki pemikiran yang dewasa, yang siap untuk dinikahi oleh mempelai laki-laki. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan yang singkat pada pagi hari ini membawa kita untuk masuk ke dalam kesempurnaan Kristus, untuk masuk ke dalam keinginan Tuhan, untuk masuk ke dalam kehidupan dengan Tuhan seutuhnya. Kita menjadi mempelai Kristus. Kriteria kita ini harus ada dalam kehidupan kita, sehingga ketika Dia datang kedua kali, datang menjemput kita, kita sudah siap. Saya siap, Bapak Ibu Saudara siap menjadi mempelainya Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.